Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Ia telah menyuruh kereta dan kuda Firaun keluar untuk berperang dan membawa tentara serta pasukan yang gagah. Padahal mereka terbaring dan tidak dapat bangun lagi. Mereka sudah mati dan padam laksana sumbu. Beginilah firman Tuhan yang telah melaksanakan semuanya itu. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah memperhatikan hal-hal yang dari masa purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah bertumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan akan mengalirkan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, juga serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun, dan aku telah membuat sungai-sungai mengalir di padang belantara, untuk memberi minum kepada umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan keagunganku. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan
bagaikan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukuman Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang dianugerahkan Allah berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan bersatu dalam kematiannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku pun beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan berarti aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Sabda Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sebab aku pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat
dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Dia. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Ia pun berdiri tegak lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri tegak dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini ada 3 peran yang dikemukakan oleh pengarang Injil, yaitu sekelompok orang, kemudian perempuan yang berzina, dan Tuhan Yesus. Kita tahu banyak orang itu pagi-pagi benar sudah menggelandang seorang perempuan untuk menjumpai Tuhan Yesus. Dan banyak orang itu mengatakan kepada Tuhan, menurut hukum Musa, perempuan yang kedapatan berzina harus dirajam, dihukum mati dengan dilempari batu sampai mati. Bagaimana menurutmu? Mereka bertanya kepada Tuhan. Saudara-saudariku, banyak orang yang bertindak demikian. Karena sudah ada aturan, maka mereka hidup sesuai aturan itu. Dan itu memang baik. Sehingga orang bertindak sesuai aturan-aturan. Aturan sangat dibutuhkan dalam kehidupan bersama. Tetapi kadangkala kita lupa bahwa
aturan itu dibuat supaya hidup itu tumbuh berkembang, tidak malah mematikan kehidupan. Maka banyak orang itu ya harus bertindak sesuai aturan, membunuh perempuan yang berzina itu. Tetapi Tuhan, tanda petik, berani menentang aturan Musa itu. Siapa yang tidak bersalah, ya lempar batu. Tuhan ya saat itu ternyata Tuhan Yesus sekolah mungkin homeschooling ya, dia nulis. Tuhan Yesus hebat, cerdas. Nulis. Orang-orang zaman itu karena ahli Taurat dan ya sekolah juga, mereka bisa membaca tulisan Tuhan. Dan mereka pergi satu persatu, mulai yang tertua. Kata-kata Tuhan, sabda Tuhan menyadarkan banyak orang itu. Mereka pergi satu persatu, mulai yang tertua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kita kan juga harus menyadari, semakin tambah umur, semakin tua, juga semakin banyak dosanya. Maka orang yang paling tua pergi dulu. Dia kemudian sadar, aku juga berdosa. Sadar. Dengan jawaban Tuhan itu. Dan Tuhan juga bersabda di lain tempat, lihatlah balok matamu dulu. Jangan melihat selumbar kayu di sesamamu. Artinya, saudara-saudariku, marilah sebelum kita menghukum, menghakimi siapa saja, jangan gerusah-gerusuh, jangan terburu-buru. Banyak orang ini terburu-buru, pagi-pagi benar. Mereka sudah pikirannya hukum, pagi-pagi benar. Tidak merenungkan dulu, memikirkan dulu akibatnya apa. Kalau kita tidak terburu-buru, aku juga menyadari aku juga banyak dosanya. Maka tidak boleh terburu-buru menghukum, menghakimi, bahkan membunuh orang lain. Karena aku juga rapuh. Aku juga manusia, maka disebut sesama. Kalau aku membunuh, menghakimi tidak adil, menghukum tidak adil, itu sebetulnya ya kena pada diriku, karena itu kemanusiaanku. Nah, itu kita dilatih untuk berpikir cerdas, bijak. Tidak pagi-pagi benar, sudah bangun tidur yang dipikirkan harus ini. Tidak, supaya lerem dulu. Kalau ada masalah, ada apa yang menyangkut kehidupanku dan kehidupan orang lain, bertanyalah kepada Tuhan, Sang Empunya kehidupan. Bukan aku merenggut kehidupan orang lain. Dan akhirnya banyak orang itu menyadari, oh aku juga lemah, aku juga berdosa. Dia pergi satu persatu. Lalu perempuan, Injil, Tuhan sangat menghargai perempuan. Sejak dulu disebut dalam Injil, terjemahannya perempuan, bukan wanita. Perempuan empu yang mempunyai kehidupan, yang melahirkan, yang merawat. Nature yang melahirkan, nurture yang merawat kehidupan. Maka Tuhan juga Allah, Tuhan Yesus dan Allah Bapa sangat menghargai perempuan.
Maka mari para perempuan semoga selalu semakin cerdas, semakin bijaksana, semakin membela diri untuk meningkatkan taraf supaya hak-haknya sama. Sampai sekarang ini para perempuan kadangkala masih dianggap warga negara nomor 2. Ya misalnya di Afghanistan, sampai perempuan nggak boleh sekolah, sampai perempuan nggak boleh pergi keluar rumah, dan juga di masyarakat kita. Kalau ada kedapatan perempuan yang berzina, kita sering dengar lewat online, tertangkap di sana di sini, mesti yang dituduh, yang dihukum berat, yang dipermalukan mesti perempuan yang kedapatan berzina itu. Tetapi para hidung belang tidak pernah disinggung. Padahal para pria itu juga berzina. Maka mari para perempuan mencoba supaya selalu berjuang untuk tetap Tuhan sama mencipta perempuan dan laki-laki. Aturan-aturan kadang-kala kurang menghargai para perempuan itu. Mungkin karena kurang sadar. Dan perempuan itu akhirnya bertanya kepada Tuhan. Dia tentu sudah tidak punya harapan. Di dalam tradisi gereja perempuan itu disebut Maria Magdalena. Dulu sekali tahun 70-an ada film yang sangat bagus, Jesus Christ Superstar. Dan ada lagu, saya hanya ingat judulnya itu. How love him itu. Bagaimana saya mencintai kamu. I don't know how to love him. I don't know how to love him. Itu dulu film Jesus Christ Superstar. Maria Magdalena bagaimana Yesus menjumpai dia akhirnya, dan dia sebetulnya tidak penuh, sudah frustasi, mati aku. Dia menunduk dan berdiri memandang Yesus. Dan Yesus juga berdiri. Bagaimana pria ini, Yesus ini, mengatakan mencintai aku. Lalu bagaimana tanggapanku? I don't know. Bagaimana saya tidak tahu menjawabnya. Dan kemudian perempuan berzina menurut tradisi gereja berjumpa dengan Yesus kemudian berubah. Yesus hanya bersabda, mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Aku juga tidak menghukummu. Aku mencintaimu. Kata-kata Yesus itu mengubah perempuan berzina ini menjadi Santa Maria Magdalena. Dan menjadi pengikut Yesus. Selama Yesus mewartakan kerajaan Allah. Bahkan disalib. Ikut di samping Yesus. Saudara-saudariku, mari kita setiap saat menyadari, kalau aku berbuat dosa, dan ini mulai sekarang, sabda Tuhan itu hidup. Juga mulai sekarang ini, tidak ditunda-tunda. Kalau aku terpuruk, aku putus harapan, aku tidak bisa memandang ke atas, karena tidak kuat, tidak mampu memandang masa depan, menunduk. Pandanglah Tuhan. Tuhan akan menunduk dan mengangkat kita. Dan Tuhan akan mengatakan mulai sekarang, ubahlah hidupmu. Kalau kamu jalan ke utara, salah, baliklah. Jalan ke selatan, atau ke timur, atau ke barat.
Ubahlah hidupmu. Kemudian kita akan berjalan melangkah lagi. Dan saya harapkan sabda Tuhan itu selalu bergema. Kalau aku terpuruk, aku apa saja. Dihakimi masyarakat, aku dicap, sudah kamu mati harus dibunuh. Tuhan mendatangi kita secara pribadi. Dan Tuhan mengatakan mulai sekarang, jangan berbuat dosa lagi. Aku mencintaimu. Itu membuat hidup. Seperti Anda pada waktu jomblo. Kemudian ada pemuda atau pemudi yang mendekati Anda. Kemudian Anda mengatakan, kamu masih jomblo? Iya. Kenal sebentar, saya mencintaimu. Coba, Anda akan bersuka cita, girang, gak karu-karuan. Tuhan pun demikian. Maria Magdalena dari titik nol. Yang sudah lumpuh, gak bisa apa-apa, harus mati dikubur. Setelah itu dirajam. Yesus mengatakan, kamu jomblo, kamu nol. Tetapi aku mencintaimu dan tumbuh. Saudara-saudariku, kita pun kadang-kala dalam titik nol. Tetapi Tuhan seperti telur, ini bentuk telur, separuh telur, dipecahkan. Kita lahir baru, hidup baru lagi. Dan Tuhan setiap saat seperti sinar matahari. Mulai sekarang, mulai detik ini, jangan berbuat yang menuju ke kematian. Aku mencintaimu. Amin.